Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh Maungers, apa kabar? Balik lagi di Simamaung Podcast. Oke lah yuk, tahurung. Etana kaluhurkeun heula, brother. Geus nya? Oke, baiklah. Gara raya ge ada. Bukan. Ini spesial buat bobotoh yang kemarin-kemarin suka menghujat style kita. Si ieu mah bajuna eta deui cenah sigana teu boga. Kita kasih giveaway. Tah, kemari oge kan kuceripan sudah dienakin kan kepalanya kan. udah ya. Enak. Iya. Mantap kan? Aing geus potong buuk terus aya komen sakalian kus jeung kumis-kumis. Siapa Pak Aing? Ngatur-ngatur ya Aing. Tapi buat bobotoh Maungers yang dapetin voucher enakin kepala, nanti ada di bawah ya pemenangnya ya. Ya, di sini ya. Selamat buat yang udah dapetin voucher free haircut ya, alias gratis cukur dari Enakin Kepala. Jangan lupa di-follow juga Instagram Follow mereka Instagramnya, engke pas dicukur di ditu nya IG story oge, bro. ya. Yoi. Nu ngahujat orang geus menang oge. Mana? Oh, Pokoknya anu bagus, ngahujat, bagus, eta bagus. dibere. Terus anu komen Kemarin di IG IG story dibere oge. dibere oge. Pokoknya total 10. Tah, itu dia. Selamat. Dihandap. Tapi by the way, sekarang kita sudah masuk di Simamaung Podcast episode yang ke-47. 47. Membahas apakah untuk minggu ini, brother? Iya. Ngabahas ieu lah. Oh, Ngabahas mau ieu. langsung dibahas karena di tengah. Eta emang mana aya eta naon sih? Ya udah. Mana? Aya labelan kene. Ame ka Ciri Anyar, bro. Ini adalah persembahan dari Port Replay. Yes. Oke. Keren ya. Ini saya tinggal geus juga sule kieu urang. Ada. Untuk mana sih Iki? Ya, mana kimono? Asal disepa. Beda, tapi ima beda tuh. Kualitas nomor utama tuh ya mah. Mantap. Premium. Mana sih gadis pas samping Hotel Horizon? Produk denim dari Port Replay. Ini ada jaket denim hoodie, aya topi, tah. Ya, sebut topi. Tapi angki Mana tah. kimono? Rompi. Rompi. Macam-macam. Baju aya. Baju ada. Jaket denim dan segala macam, aksesoris loba. Nu ieu yang dibikin ya. Yang hadiah ada giveaway dari portreplay.id. Nah, Buat nanti kita bobotoh. bakal kasih juga buat bobotoh ya. Dan tentunya apalagi nih yang bakal kita kasih buat bobotoh? Nah, Naon ini? ini makan untuk nanti beres kita syuting dari The Food Opera Express. Mantap. Nasi kabuli, nasi biryani, nasi mandi juga ada. Tanya. Kebab, aya. Yang sering ngehujat di beret. Jadi sering-seringlah menghujat. Biar ada giveaway. Benar, total giveaway-nya nanti akan dipersembahkan oleh portreplay.id dan juga dari The Food Opera Express voucher makan di sana. Ish, nanti kita bakal kasih tahu selengkapnya. Ya. Tapi yang jelas ya, tadi udah disinggung juga. Kita udah ada di episode yang ke-47 dan di minggu ini kita akan membahas seputar Super Sub. Wih. Wow. Pemain pengganti atau pemain cadangan yang sering main di babak kedua, menggantikan pemain inti dan memiliki kontribusi yang edun. Ya, dan kadang-kadang merubah keadaan justru ya. Pemecah kebuntuan. Di dalam sepak bola kalau mungkin di Eropa mungkin terkenal dulu ada nama Ole Gunnar Solskjaer. Sosial. Ya. Sama Teddy Sheringham biasa sepaket, bro. Si babyface ini Ya kan? ketika musimnya Sir Alex Ferguson melatih gitu ya. Seringnya kan duduk di bangku cadangan, tiba-tiba dimasukin babak kedua atau saat pertandingan berlangsung Langsung. Impact-nya kerasa. Impact-nya berasa. Teddy Sheringham oke. Apalagi mereka berdua jadi penentu pada saat MU treble juara Liga Champions 99. Oh iya bener. Itu juga Ya kan? bola mati. Dari bola mati. Tah, eta. Nyambung dino kamari oke. Bola mati, set piece. Nah, ngomongin Super Sub di dalam sepak bola ini ya, Coach Ripan dan juga Angki, emang sebenarnya apakah sebuah strategi atau memang sudah ada gitu sejak dulu gitu? Kumaha ya. Ya kan pada akhirnya kita mengenal genre super sub mungkin di tahun 90 Akhir lah nya. 97-an, 98 ada. Yaitu ditandai oleh si yang setahu saya sih oleh Gunnar Solskjaer itu ya. Jadi ketika saya secara main inti kan, ketika dipainkeun saya tiba-tiba pernah hat-trick apa 4 gol gitu si Solskjaer eta dalam satu pertandingan. Padahal dia sebagai pengganti. Iya, itu jadi super sub nomor 1 di dunia meureun. Jadi Pada saat itu ya. si eta ge apal sih karena posisi role-nya juga bukan pemain inti kan. Kalau di FM teh kan akhirnya Nah, ya. key player. Ada role backup Ya. atau untuk Rotation. rotasi Nah, ya kan. dia tidak ada di first team atau di key player sih kayaknya karena memang tidak pernah di posisi itu juga. Terus pada akhirnya posisi itu pula yang membuat Ole Gunnar Solskjaer terkenal dengan pemain cadangan yang bisa memberikan efek di
pertandingan. Walaupun cuma 2 menit, saya bisa memberikan efek terbaik lah gitu sih oleh Gunnar Solskjaer. Ya sepaket sama Teddy Sheringham itu kan. Di Itali ada super sub misalnya Bahwa di Juve 90-an akhir tuh Darko Kovacevic. Darko Kovacevic, Iya. ada Marcelo Zalaeta, Nicola Amoruso. Nicola Moruso. Waduh. ternyata super sub unggul di biar nggak Juve bangetnya di AC Milan ada John Dal Tomasson. John Dal Tomasson di Ya. Milan. Ketika Pippo Inzaghi sama Shevchenko rada mandek, Sebelumnya sebelum ada Sheva kan Bierhoff tah. Ya. Bierhoff Iya inti kan? sih sebetulnya. Bierhoff inti. Nah sebelum itu tuh backupnya Bierhoff juga ada Saha. semacam Federico Giunti untuk salahnya. Bukan gitu. Jose Mari. Mari Javi Moreno, tapi Javi Moreno gagal sih. Gagal sih. Tapi yang paling terkenal itulah si Ole Gunnar Solskjaer sih ya. Dia di final 99 aja penentu kemenangan kan. Eta jadi kita dari situ kita melihat ada role sepak bola, ada genre bernama super sub ini. Jadi untuk pemain cadangan akhirnya era teh sih. Kan main bola semua main bolanya jadi camat. Sama cadangan mati. Ternyata walaupun waktu kamu cuman bermain sekitar 5 sampai 10 menit, itu tuh kalau emang diperhatikan bisa memberikan efek yang penting pisan dalam pertandingan. Simone Inzaghi kan juga sering jadi cadangan kan ya. Oh iya, Simone Inzaghi. Si adiknya si Pippo eta dia bahkan bilang aing mah lebih sering nempuh gerak-gerik pelatih. Jeung kumaha carana permainan da eta di cadangan terus kan. Loba sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kesini bisa jadi taktik juga ya, disimpan untuk menit-menit tertentu dan Kartu trufna gitunya. iya kartu trufnya dan bergeser juga tidak jadi harus striker aja sih, bisa jadi back, bisa jadi kiper gitu. Iya, Intinya sih bisa jadi deputi yang baik ketika pemain 11 pemain inti yang di lapangan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, itu ada efek daya kejut ketika dia diturunkan. Dan itulah super sub. Super sub, dan tidak harus selalu dia yang mencetak gol, bisa aja Iya, dia yang tidak jadi pemberi asisnya, dia yang menjadi kreator lini tengahnya, Atau dia kadang jadi back breaker. juga bisa jadi super sub ya ketika mungkin di sebelumnya kebobolan tiba-tiba dimasukin back yang kuat jadi susah dibobol gitu. Bisa, bahkan kalau saya mencatatnya 2014 ketika Persib juara, Sahar ke super sub sih orang. Sahar tuh selalu bisa memberikan posisi ketika Made nggak bisa main atau Made ada cedera atau gimana, Sahar teh siap yang posisi siap backup yang levelnya sama gitu. Bagi orang Sahar teh super sub sih gitu. Kalau agak melebar dikit ya dari kalau nggak di kotak-kotakan gitu, Sahar saat 2014 bagi orang super sub sih. Oke. Nah, lamun di sepak bola Indonesia kumaha Ki? Perkembangan si super sub ieu? Banyak ya dari musim ke musim pasti suka ada aja di super sub di Indonesia gitu. Hampir kalau di Persib banyak pisan kan super sub, bahkan Atep juga pernah jadi super sub gitu di musim pas juara itu. Atep perannya lebih ke super sub. Lebih ke super sub ya. Nah, kita mulai masuk ke Persib nih sekarang. Tadi Atep sudah disebut. Tapi sebelum-sebelumnya nih, sebelum era keemasan kita ada saat juara di 2014, sebelum-sebelumnya juga mungkin sudah mulai ada nih tren seperti ini, pemain pengganti yang memberikan daya kejut tadi kata Coach Irfan. Kumaha perjalanan di Persib nih si super sub itu teh? Dan nggak harus pemain depan lah ya atau pemain tengah gitu ya. Benar. Iya, nggak harus pemain depan. Dulu sempat ada nama Bayu Sute ya. Tuh, timnas lagi ya. Label timnas. Label timnas di cadangan ya. Kayak di cadangan. Karena saat itu kita 3 di belakangnya tuh ada Jimenez, Nyek Nyobe sama jadi saya Nova Arianto. Iya benar. Nah itu untuk kan mainnya 3-5-2 kan untuk memainkan Bayu Sute sebenarnya agak sulit kan, maksudnya bersaing kudu ngarebutkeun tilu posisi eta dua tilu-tiluna ge penting pisan kan. Jimenez waktu itu jadi libero yang jago pembagi bola. Nyek Nyobe kerja jagona, Fafa Arianto ya yang geus pegula susah ngesotnya gitu. Terus ada satu orang yang siap tempur di lini belakang yang levelnya sama mereka gitu, cuman tidak kebagian tempat. Nah Bayu Sute akhirnya menjadi ya super sub ketika 3 itu nggak bisa, kita selalu punya opsi. Jadi misalnya ya Fafa cedera atau Pato Jimenez cedera gitu, kita selalu mikir kalem aya Bayu Sute kan. Level yang memberikan sama jaminan gitu. seperti itu ya. Iya, kalem aya Bayu Sute. Mun anu cedera back aman aya Bayu Sute kan yang levelnya bareng. Cuman dia emang tidak bisa main di 11 pemain itu kan karena back nangan tilu gitu, saya tuh cadangan. Nah, akhirnya dia ketika tahun 2007 posisinya naik pas Eka Ramdhani harus tes timnas. Pemain gelandang ting kumaha manajemen mulai panik nih gelandang untuk pengganti Eka. Nyek Nyobe dikorbankan karena mikirnya itu masih ada Bayu Sute kan. Iya. Bayu Sute masih oke lah usi Nyeke gitu. Ternyata itu awal mula dari
semua kegagalan tahun 2007. Tapi dia. intinya Bayu Sute memang bisa menjadi super sub saat itu ya. Walaupun posisinya di belakang. Selama karir di Persib berarti memang lebih loba si eta main Di cadangan ya. di apa berangkat dari bangku cadangan daripada dia jadi pemain inti berarti kan ya. Setidaknya putaran 1 Bayu Sute pasti jadi cadangan. Baru di putaran kedua udah lebih banyak dapat tempat sepertinya. Iya, karena nyeknya kan nggak ada. Nyek-nyeknya nggak ada kan ke Persela itu. Dan itu mungkin hebatnya juga ketika di cadangan dipanggil timnas malah ya. Atau gimana? Karena emang labelnya label timnas, Bayu Sute itu datang emang geus Sebelumnya dia sudah level timnas. Cuman datang ketika kesini ya Nova Arianto juga pemain bagus, Pato Jimenez lagi bagus-bagusnya juga, si Nyek yang pemain asing asa henteu gitu pemain asing lamun dicadangkeun asa lebar gitu. Terus akhirnya ya udah Bayu Sute harus jadi ya si super sub-nya itu di lini belakang, tapi Bayu Sute. yang harus dicatat adalah kehadiran Bayu Sute adalah membuat reg-reg ketika 3 pemain inti kita ada masalah apapun, entah itu kartu kuning atau cedera, ada penggantinya yang sepadan itu Bayu Sute. Bayu Sute semusimnya? Cuma 1 musim. Semusim. Satu musim Aja. Setelah itu dia hengkang ke klub lain. Ada catatan yang menarik selama memperkuat Persib Bayu Sute ini gimana Ki? Kurang terlalu ininya Bayu Sute karena mungkin back juga ya. Nggak terlalu apa maksudnya dari catatan statistik kan kalau main depan assist, ada gol, assist mungkin gitu kalau ya. pemain belakang kan kurang terlihat itu secara statistiknya. Yang terlihatnya ini paling rambut ya. Rambut kriwil kal. Rambut panjang agak Gondrong keriting keriting gitu ya. galing. belah tengah. Belah tengah gitu ya. Kayak ini loh Bayu Sute tuh kayak vokalis Leto ya. Sabran. Kayak vokalis Leto. Aduh. Mas Bayu Sute Noe, ya. Nah terus selanjutnya selain Bayu Sute juga ada nama Dede Rosadi ya. Nah ini berarti sebetulnya sudah ditandai di tahun era 90-an itu ya dengan adanya Dede Rosadi yang sering masuk dari bangku cadangan. Kalau Dede Rosadi kan dia awalnya udah di generasi yang 86 juara itu udah ada di tim sebenarnya tapi baru promosi mungkin jadi belum dapat menit bermain. Nah, Dede Rosadi ini berkibarnya pas 90 ya pas juara karena Persib juara berkat gol dia juga. Jadi Dede Rosadi ini semifinal lawan PSM nggak salah. Dia bikin gol dengan peran sebagai pemain pengganti. Ya. Terus di final juga dia ngegolin pemain pengganti juga ngegantikan Nyang bukan Nyanyang Johana ya beda lagi. Beda lagi. Nyang ini. Nyang doang berarti. Asis dari Jajang Nurjaman waktu itu. Itu gol Dede Rosadi. Oh, kita anu menang 2-0 anu Subangkit bunuh diri. Final tahun 90. 90. Dede Rosadi berarti dari bangku cadangan nyetak gol di final. Iya. Berarti si Solskjaer Sheringham terinspirasi dari Dede Rosadi. Tak gol di final itu. Kata gol di final. Ya. Edan. Jadi emang dari dulu udah ada role-nya cuman definisinya menurutnya. Ya. Naonnya definisi pemain cadangan anu bisa ngagolkeun dan membantu teh naonnya mun ayeuna kan geus aya tah si ngaranna super sub. Nah, jadi saat itu di tahun medio segitu Dede Rosadi sebagai super sub itu gelarnya 2 gelar juara. Tahun 90 dan tahun 86 itu kan berarti. 86. Jadi 86 udah ada di tim teh kan? Iya udah di tim. Jadi 2 gelar juara dan semoga Angki bisa wawancara ya karena rare kan posisinya rare ya. Pemain super sub. Tugas si Anggi. Cuman 2 gelar juara kan itu rare oge nya. Jadi nah teh masalahnya sih teuing teu boga kontakna teuing teu. Setelah kemarin berhasil mengontak Lorenzo Cabanas. Kita kemarin nelpon Cabanas beda waktuna Siga Hilton deui 10 jam bodor eta. Orang ngontak sore, aduh Fred saya baru bangun saya mau latihan. Terus saya bisa wawancara kapan? Malam versi ditu teh di dia subuh aja. Orang kudu udang isuk-isuk. Eta di Paraguay keur usum naon cenah? Nah, teu iya. Paraguay. Untuk yang punya kontak Dede Rosadi hubungin ke kita ya. Karena agak loose kontak berarti ya. Lumayan loose kontak dengan sih. beberapa legend yang lain ya. Nanya nanya ke mantan-mantan juga ada beberapa yang belum punya kontaknya. Jadi kita insya Allah mau ngewawancara Dede Rosadi yang punya kontaknya bisa dibantu ya dioper. Boleh lah kalau ada Ke si Angki. Urang babaturan yang budakna. Bisa sok anu karitu teh. Pasti aya. Pasti aya nu siga kitu. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. DM kan we kasih mamaungnya. Betul. Yang bisa ngasih kontak ke Dede Rosadi ada dompet ti aing. Itu ti aing sih, tip pot replay. Oke, 2 nama. Tadi yang pertama ada Bayu Sute, posisi juga defender.
Yang kedua ada Dede Rosadi dengan posisi Flank kayaknya ya. flank. Plank ya. Nah, ini yang terkenal banget sebagai super sub ya, Airlangga Sucipto. Wah. Sebetulnya awal kedatangan mungkin kita berharap banyak dia mendapat tempat utama sepertinya. Iya. Tapi Ronggo datang di saat Jaya Hartono bawa Rafael Bastos, Hilton Moreira, dan Fabio Lopez Alcantara. Rek naro di mana coba? Iya iya iya. Akhirnya mungkin pilihannya memasukkan Erlangga dari bangku cadangan kan. Iya, meskipun pada saat itu Erlangga juga mungkin dikenal sebagai pemain muda Ya, potensial gitu ya, hot prospect gitu ya. Jadi di musim debut pun dia 21 kali main, jadi pemain penggantinya 10 kali. Dari 21 total dia bermain 10 di musim debutnya. Musim Dan debut. setengahnya berarti pengganti. Setengah nanya. Eta musim 2007 teh. 2008. 2008, sorry. 2008. Lebih uniknya lagi di 2013. Nah, Di 2013 dia main 22 kali, 22-nya Super Sub. Pemain pengganti. Nah, Berarti Dia campur inti itu ya. tapi babak pertama bikin berarti. 3 gol semusim itu. Tuh. Oke. Cuma itu minimal Erlangga itu membahayakan ketika dimasukin ya minimal ya, dan kadang-kadang malah mencetak gol juga gitu. Ya emang ker zaman-zaman nama Erlangga emang halus sih. Tapi memang labelnya super sub karena untuk posisi Erlangga kan striker. Iya. Untuk memperebutkan posisi striker kan seperti yang kita sudah bahas-bahas itu saingannya biasanya jeung asingnya. Ya itu rada sulit. Cuma setidaknya Erlangga dapat menit bermain tuh artinya saya dipercaya sih cuman sebagai super sub gitu. Ketika tim mulai deadlock ya. Aduh butuh pencerahan, butuh imajinasi baru. Erlangga asup penyegaran jadinya gitu. Nu orang inget Erlangga di 2008 teh jadi penentu kemenangan pas lawan Persija nya. Anu eloko nu menang jeung 2 hijinya, menang 2 hiji nu mainna di Malang. di Malangnya. Kalau nggak Erlangga jeung Ker di Jakarta teh pernah eloko jeung Ronggo eta naon 2 sama 2 hijinya. Dua sama deh eta Dua sama. nu Abanda ngagolkeun menit akhir di Persija di sana. Eta Erlangga oge kan. andil. Terus anu di Malang nya Di Erlangga. Malang 2 hiji kan Erlangga jeung Erlogo kan Kalau ngagolkeun. nggak salah. Minaltikeun teh anu Erlangga rek najong di begal. Ya, eta. Terus penaltina ku eloko. Penalti Eloko. Terus si Erlangga ngagolkeun oge setelah itu kan. Eloko teh terakhir, Eloko gol terakhir. Eloko gol Nah, anu terakhir. pertama ting Loko ting Ronggo nya. Ronggo salah. Tapi pokoknya saya lamun dipainkeun Ya. pasti memberikan efek kejut lah. Bisa memberikan efek kejut Erlangga Sucipto. Iya, dan Oke. saya pernah ingat tapi lupa ya pertandingannya. Ada di mana Erlangga dijadiin starter itu biasa wae bro. Biasa wae. Tapi lamun super sub tak aya efek kejut eta. Eta kodarullahna geus siga kitu. Iya. Genrena memang Genrena gitu. super sub memang. Ronggo. Erlangga Sucipto. Tapi ya kita juga berterima kasih kepada Erlangga ya selama beberapa musim datang dan pergi ya. Erlangga boleh dibilang kan dia musim pertama Iya. abis itu cabut dulu kemana terus balik lagi. Sempat ke Sriwijaya ya. Ya, di Sriwijaya ge super sub sih eta. Disuruh jauh ke super sub. Iya. Ya kan? Jadi masuk level elit terus tapi di posisinya super sub gitu. Kapilih wae sih asup tim unggal musim gak pernah Erlangga Sucipto nganggur gitu. Namanya kan nama besar juga ya Erlangga Sucipto. Cuman di setiap tim juga dia biasanya role-nya jadi pemain cadangan gitu. Iya. Tapi sekarang starter lah minimal di Bandung FC ya. Mas Ronggo, presiden. Mas Ronggo, mantap ya. Agenda kan mungkin nanti bertanding melawan si Mamaung FC ya. Mending podcast satu. Oh, iya. Main bola orang pasti lihat. Iya nih kita ada yang nantang nggak jadi-jadi sampai sekarang kan. Oh, kumaha tuh? Kalah, urang bahas. Oh, iya. Saya urang bahas lah. Masih man to man tuh. Aing geus nyon jersey, Bro. Bubar sih ngomong-ngomong ya. Oh iya bubar. Wah, nggak enak. Aduh. Yaudah, kita lanjut sorry. ke nama selanjutnya setelah Erlangga Sucipto ada Rahmat Afandi. Ini juga dia masuk di saat yang pada saat itu slot ataupun pemain hareup teh balatak ya. Pinuh tepugu sih zaman eta teh teka arti materi pemain zaman eta nya. Aya Rahmat Afandi, aya Gonzales, aya Pablo Frances, Hilton. aya Hilton. Apa bolit pisan eta. Encan tiba-tiba jajan di flank kanan asup jadi jago gitu. Sahril Ishak teu main ya. Oh zaman eta keos sih cuman Rahmat Afandi memang dia kayaknya ya, saya ingat orang boleh dikoreksi sih. Dia tuh cuma jadi pemain inti ketika di Pelita KS deh. Jadi di saya jago di timnas junior, kabawa ke Pelita KS. Jadi Pelita KS itu Ali Udinna ke Persija. Apakah Persikota heula gitu nya. Terus nggak ada striker kan. Ya. Datanglah si Rahmat Afandi. Rahmat Afandi. Saya jago di dinya. Sebelum akhirnya dia cedera.
Terus dari situ dia karirnya ketika cedera itu mulai turun, cuman memang sentuhannya kan masih sentuhan timnasnya. Kabawa ke Arema 2010 juara. Oke, berarti setelah dari Pelita teh saya ke Arema heula dan juara. Tahu orang ting di Pelita kemana nya? Pokoknya 2010 cadangan Along. Oke. Cadangan. Jadi kan aya Roman Camelo jeung Along di hareup si Arema. Tah cadanganna teh salah satuna Rahmat Afandi. Rahmat Afandi kalau dimainin ya, sering kita nyetak gol ieu. Sempat ke PSMS oge dah mun teu salah deh. Di PSMS anu degradasi eta si Harsitorus eta. Nah pokoknya terus berlangsung. Aing teu ngarti kumaha tiba-tiba Rahmat Afandi bisa dibawa ke Persib gitu, pertimbangan beli Rahmat Afandi itu sebagai pemain cadangan atau kumahanya. Tiba-tiba datang ke Persib, role-nya sama tuh sebagai pengganti juga. Gitu-gitu ge pengganti ge golna ayaan sih si Rahmat Afandi. Beberapa kali dia menciptakan gol di babak keduanya. Dan daya kejut kan, dia punya daya kejut. Iya bener. First touch-nya bagus, Rahmat Afandi itu sentuhan pertamanya selalu bagus, entah eta bola di crossing langsung dibebak atau sentuhan pertama buat kontrol Rahmat Afandi itu emang bagus. Iya, dan cannonball-nya juga lumayan lah. Ya emang eta first touch emang halus dan punya semangat anu siap tempur gitu. Diturunkan 5 menit saya pasti tempur 5 menit na eta. Determinasi tinggi lah sih. Dihabiskan gitu tenaga terakhirna. Nomor 11 nya haritanya. Nomor 11 R Afandi. Iya. Musim 2010 11-nya. Iya. 2010-2011. Yang teringat lagi dari Rahmat Afandi apa nih Ki? Ya itu mainnya dari bench, dia 20 kali main 17 pertandingan dari bench. 20 kali total 20 kali bertanding, 17-nya dari berangkat dari bench. babak kedua. Berarti saya tuh sempat merenya beberapa kali main Jadi starternya. Iya, berarti Tiga tiga kali kan kali. jadi starter. 3 kali jadi starter, ya gitu wae lah mainnya. Semusim ngegolinnya 2 sebagai pengganti. Tuh. Emang halus pasti Emang diganti ya. halus pasti dipengganti. Iya. Artinya ketika orang udah mulai lelahnya menit-menit lelah, ya dia masuk dengan tenaga baru. Mungkin kalau pertimbangannya karena dia pernah cedera, jadi kalau dari menit awalnya mau bisa 90 menit oke merenya gitu. Jadi pertimbangannya memang untuk daya kejut di menit-menit akhir ketika dibutuhkan lah ada Rahmat Afandi itu. Gitu. Itu dia. Rahmat Afandi. Bisa tuh diwawancaranya? Bisa kilahnya. Kuduna sih bisa. Atau si Adil. Saya tugas si Adil lah. Nanti dicoba lah ya. Setelah Rahmat Afandi ada nama yang pernah datang ke studio ini, Animo, Bos Opik. Bos Opik ini termasuk kategori super sub di era pas Persib juaranya. Iya. Juara karena Liga dan Presiden kan? Di situ udah ada nama Haryono ya. Daryono. Ada Bang Firman. Oh iya Bang Firman. Firman. Ada Makan Konate. Bukan Konate. Karena kayak Topik. Posisi Topik itu kayak posisinya Bayu Sute di tahun 2007. Udah ada 3 nama besar di situ, baru ada nama Taufik gitu. Ada di klub lain masih eta pasti inti kok gitu. Tapi masalahnya lamun di Bandung nyamannya kudu ngelewatan Mas Har yang notabene tidak bisa dilewati oleh siapapun dari medio 2009 sampai paling akhir karirnya mulai bisa kelewatan lah. Kalau dulu mah aya ngaran Asri Akbar teu bisa. Iya. Sakelas Robi Gaspar gitu bisa ngegeser Haryono. Ya ada Topik pun akhirnya Topik juga nggak bisa ngegeser kan. Di Bali mah Topik masih bisa lah ngegeser posisinya gelandang batur gitu. Bahkan bisa jadi kapten oge gitu. Nah di Bandung posisinya memang serba sulit. Sama kayak posisinya Rahman. Abdul Rahman teman sekamarnya Topik kan. Iya. Ada Vlado, ada Jupe. Nah Rahman posisinya harus nunggu 2 itu waiting list. Ketika 2 itu ada trouble nggak bisa main baru Rahman naik. Dan Rahman saat dipainkan pun ya memberikan kontribusi dan Aman. Jadi memang 2014 punya pemain cadangan di bench itu yang bagus-bagus ya kualitasnya gitu. Nah lightingnya berarti Bang Firman, Konate sama Mas Har. Ketika 3 itu ada masalah atau ketika Pak Jajang lagi butuh buat main-main bola pendek, Topik masuk dan tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan dengan asisnya dan juga dengan golnya. Iya, dan attitude ya. Attitude Yang nggak pernah rewel ya. Attitude baik itu di dalam lapangan ataupun di luar lapangan. Ini Bang Taufik, catatannya Bos Opik ini berapa nih selama membela Persib pada saat itu? Sebenarnya Taufik agak sering main. Saya lupa detailnya berapa, tapi sebenarnya lebih banyak jadi starter. Jadi kalau misalnya pernah ada masa Haji Ridwan yang naik haji waktu itu, posisinya jadi sayap kanannya diisi sama Konate, Taufik yang isi gelandang. Jadi 3 tengahnya Haryono, Taufik, Bang Firman. Jadi dia tuh yang orang yang nambal tuh di semua, kalau ada satu titik yang absen tuh dia bisa, tapi bisa maksudnya nambal di situ. yang lainnya ngisi posisi lain
Taufik yang isi di tengah. Mas Harkawin. Ya, itu mah. Nambal oke. 8 besarnya. 8 besar ya. Artinya dia bukan super sub yang ketika pertandingan butuh 5 menit di akhir, butuh 10 menit di akhir gitu. Topik itu nambal sistem meureun nya. Super sub sistem meureun. Jadi ketika Haji Ridwan naik haji flank kanan eueuh ya, Konate di kanan-keun, gelandang berarti kan eueuh tempat si Konate pakai masih Taufik. Ketika Mas Har enggak ada, pakai Mas Har. Jadi super subnya di posisi di wilayah itu gitu. Ya, beruntung pada saat itu Persib punya pemain yang versatile juga dan juga Topik bisa dimasukkan meskipun dia tidak bisa menempati banyak posisi, pemain lain yang mendukung bahwa dia bisa menempati banyak posisi. Dan ruang mesin tetap aman karena Topik Masih aman mainnya. Nah, di posisi nu tengah eta Topik jaminan. Jaminan. Karena memang orangnya sering beberapa kali nanya ya. Mas emang kumaha sih di dia maksudnya mana pemain alus ya? Di Persebaya masih tah legend anjir ya. Iya. Si eta jeung Andik mah geus lah ibaratnya mah. Wah, pang jagona lah di ditu gitu. Mas di Bandung cek urang teh kumaha nya mana kuduna kan posisinya memang posisi inti gitu, tapi memang yang ngomong ningali Bang Firman jeung Konate ge hese gitu untuk merebut itu. Cek Topik ya emang di sini mah banyak gitu pemain-pemain yang kalau keluar klub itu bakal jadi pemain inti kok. Yang kabuktian oge Rahman di PSM inti, Topik inti gitu. Jadi memang waktu itu memang kompetitifnya bagus gitu. Si kedalaman skuad Pajajang itu bagus 2014. Yang menyebabkan pemain-pemain bagus pun harus bergantian untuk main inti. Haji Topik. Acan hajinya, acan haji. Bos Opik. Ya kan jeung cek kursipan udah ditanya langsung bisa-bisanya Mas Harkawin 8 besar. Tapi untung ada Bos Opik kan. Itu dia Muhammad Taufik di posisi berikutnya ya. Dan setelah Bos Taufik sekarang ada nama ini nih striker asing justru ya, Kenji Adechihara. Oh iya, aya SVD ya. Iya. Pada saat itu kan. Jadi ya wah meskipun dia di tim sebelumnya di Barito ya. Barito dan Barito PKT dan Bontang. PKT Bontang dia selalu menjadi pilihan utama. Eta duet jeung Aldo Barreto orang ingetnya. Torehan golnya bagus, asisnya juga bagus pada saat datang ke Bandung. Super sub. Tapi walaupun super sub catatan golnya ke loba. Benar. Ini 2 digit Ki. 2 digit. 10 gol. 10 gol. Jadi waktu itu Sergio urutan pencetak golnya Sergio 21, terus Muhammad Ridwan berapa ya lupa. Ya yang ketiganya 10 gol Kenji. Lagi-lagi Kenji datang ke sini posisinya dilematis juga ya sama dia pemain bagus, tapi di depan kita udah ada SVD sama Jumafo dulu. Herman Jumafo. Herman Jumafo kan kerja jago-jagona lah ternyata. Dewana Pekanbaru lah. Jeung sa Isnaini. Muhammad Isnaini. Eta kan duet mautnya Jumafo Isnaini ya. Siga ieu lah. Mun di Inggris mah Les Ferdinand jeung Michael Owen. Nu hiji tower, nu hiji lulumpatan lah gitu. Isnaini nu lompat Jumafo nu ieu. Nah karena Jumafo dinilai bagus ya Persib tertarik lah ya. Semua pemain bagus kan Persib pasti tertarik lah. Datanglah si Jumafo ke sini. Sama Kenji meureun awalnya mah nya hayang nama kitu meureun Kenji jeung Jumafo. Tiba-tiba SVD bisa naturalisasi kan. Ya lebar oge striker jago si SVD tuh dipainkeun. Akhirnya Kenji harus turun ke bench. Cuman meskipun begitu si eta lamun dipainkeun ya selalu alus. Siga sahanya lamun di siga Bastos zaman eta lah 2009-an lah gitu. Posisinya posisi bingung karena banyak penyerang yang bagus, tapi ketika dimainkan ya tetap memberikan yang terbaik. Kenji mah no haters di Indonesia sih gana deh. Iya. Pemain yang nggak punya haters terus main bagus. Attitude baik ya. Attitude-nya orang Jepang teh berarti disiplin bagus. Teloba cengcong lah. Satu gol yang memorable mungkin dari seorang Kenji pada saat ke gawang Persija. 3-1 di Jalakarupat. Iya, melengkapi golnya Sergio yang 2 itu ya. Gol pembuka. Gol pembukanya kan dari Kenji Adechihara yang dia lolos dari kawalan back. Tendangan kaki kiri ke sudut sempit gawang masuk. Itu dia. Kenji Adechihara ya. Hai. Kan habis pakai kimono ya. Oh benar. Kenji masih ada di Indonesia kalau nggak salah ya. Masih. Kalau ngelihat beberapa vlog ataupun konten-konten YouTube dari beberapa pesohor di negeri kita yang sering olahraga sering sepak bola, fun football. Kemarin dia bikin konten sepak bola bareng Hiroaki Kato. Hiroaki Kato bikin. Dia terus sempat ikutan di fun football teh beberapa kali. Katanya di Jakarta. Masih ada di Jakarta Kenji Adechihara. Pemain-pemain asing nu masih di Indonesia pertimbangan naon nya? Ngelatih SSB kan. Jeung fun football. Mana kunaon teu balik ka negara mana gitu. Orang sok bingung deh anu baratah di dia gitu. Mahal bos. Mending di dia cenanya. Balik ke negarana meureun cantang tuh bisa menang penghasilan siga di Indonesia meureun.
Itu dia ya, nama Kenji Adichihara. Dan selanjutnya ya, ini sudah sempat kita bahas sedikit di awal, tapi kita akan ulas habis. The real super sub mungkinnya kalau boleh dibilang. Edan. Atep. Ya kalau dibandingkan dengan nama-nama yang tadi yang memberikan gelar juara selain Dede Rosadi, ya Atep kan? Atep. Dan Taufik. Tapi Atep dari catatan dan statistiknya juga lebih oke. Iya. Iya kan? Atep tuh di awalnya ya dia langganan starter lah ya. Baru di musim 2013 kayaknya Pak Jajang udah mulai nemu formula yang paling pas untuk Atep nih. Iya. Jadi pas Pak Jajang 2013 masuk, Atep tuh main 33 kali, 17 starter, 16 sebagai pengganti. Tapi belum jadi ya si formula Atep masih belum jadinya. Di 2017 teh berimbang lah, setengahna inti, setengahna cadangan gitu nya. Di update deh di 2014. Dia 28 kali main, 8 starter, 20 pemain pengganti. Dan dari 6 gol yang dia cetak di 2014, 5 diantaranya sebagai pemain pengganti juga. Ya paling monumental melawan Arema. Lawan Arema. Super sub yang paling itu ya, yang paling diingat oleh Bobotoh mungkin lawan Arema teh aja. Atep semifinal jeung final main sebagai pengganti. 2 kali sebagai pengganti 2 ya. kali. Padahal Di laga itu krusial mana ya. kapten gitu ya. Tapi memang Atep itu datang ke Persib pun sebagai pemain pengganti sih statusnya. Saat itu kita punya Siswanto dan Gilang Angga. Oke. Kiri Siswanto, kanan Gilang Angga kan flanknya. Atep memang diturun pemain anyar kan di Persija kan. Belum diproyeksikan sebagai pengisi line up utama gitu ya. Iya memang kalau untuk pemain-pemain potensial dan baru memang untuk meredam egonya kan biasanya dikasih dari cadangan kan. meh besar kepala gitu. Saat itu berhasil tuh Atep juga menunjukkan performa yang bagus ya di awal-awal musim dia datang ke sini. Tajongan jarak jauhna alus, segala Debut rupana ngagolkeun, alus, ya. debut ngagolkeun. Nah, terus kesini sempat jadi inti juga sampai akhirnya Pak Jajang menemukan pola sigana sih mah kudu super sub deh gitu. Siga sahanya Frances Fabregas di timnas Spanyol merenya. Ya. Gitu. Jadi emang ada pola Pak Jajang menemukan itu untuk Atep dan Atep berhasil ngebobokan. Saya pernah Inter Island Cup di bangku cadangan hat-trick. Iya, lawan Persita ya. Iya, lawan Persita. Oh iya. Eta hat-trick eta. Di bangku cadangan mana main jadi cadangan terus hat-trick sega oleh Gunnar Solskjaer banget. Ketika kesini kan Atep kembali ke inti lagi ya, AFC Cup inti. AFC Cup inti. Tapi memang role-nya yang kita tahu ketika 2014 kan Tantan yang nyampein bek kiri Batur, bek kanan Batur. Ketika bek kanan mulai ripuh, Atep turun gitu. Atep tinggal ngesebeak gitu. Tantan nunggu hajaran di awal kan hanteman ku Tantan. Cuman memang saat itu lini depan kita lagi oke lah, lagi lengkap-lengkapnya ya. Kayak kecuali Jibril yang cedera gitu. Ferdinand ditaruh di manapun oke, jadi pemain pengganti oke. Cuman satu-satunya yang agak sering jadi pengganti adalah si Atep ya. Jadi sampai akhirnya puncaknya dia semifinal berhasil mencetak gol dan final mengangkat piala sebagai super sub. Itu dia. Dan lebih lengkap lagi tentunya ya obrolan super sub ini kalau kita juga tentunya menghadirkan ya pakaian-pakaian yang bisa jadi super sub. Oh iya, jadi si Port Replay ini kan sebetulnya produk denim, tapi untuk yang di luar denim juga banyak. Iya. Jaket, rompi, outer. Kalau bisa bergaya vintage. Jaket siga Charlie ki aya. Wah iya. Anjing Ya kan? Charlie, aing mau stick drum sebelah. Ini tuh style-stylenya tuh ada apa aja sih Jar di Port Replay itu? Oh loba pisan. Jadi buat yang edgy, kan casual, Alright. dan juga dinamis, harus banget menggunakan produk dari Port Replay. Pokoknya cek we produknya di Instagram @portreplay.id. Ya, dan juga ada website-nya ya. Ada portreplay.id langsung transaksi segala macam belanja didinya lah. Oke, sekarang kita lanjut lagi obrolannya ya. Mantap kan? Mantap. Satu lagi ya yang tadi nemuin kontaknya Dede Rosadi dapat dari Port Replay nih. Dompet langsung cash. Spesial. Ya. Nah, selain nama-nama tadi yang kita udah sebut, sebenarnya masih ada juga ya nama-nama kalau nggak salah Ferdinand Sinaga juga pernah jadi super sub. Ya pernah Ferdinand. sebelum Jibril cedera ya. Ferdinand itu kan ari kanan mah geus pasti ku M Ridwan di Cigananya. Ya. Nah, kiri rebut-rebutan nih. Tantan, Atep, Ferdinand gitu. Ferdinand ketika diturunkan juga memang bagus. Karena memang dia mah emang saya tahu masih kena main jadi nanaon ke bagus deh. Emang atas kerjanya oke-nya itu mah mau jadi super sub, mau jadi striker di tengah, jadi striker di kanan. Jadi flank di kiri sama go aja sih Cigana gitu. Iya. Jadi Ferdinand saat itu ya lagi-lagi kedalaman skuad 2014 oke gitu. Jadi dirotasi gimana pun udah enak aja timnya gitu.
Ya selain Ferdinand tadi Abdurrahman juga udah kita sebutin Ya, ya. Rahman juga di sini pengganti. Kalau di tim saat ini ya yang tersisa ya, Saat ini ya? bukan di musim kemarin ya. Kita lagi males bahas transfer nih. Takut dikait-kaitkan kayak kemarin kan. Itu mah emang kebenaran. Tapi weh. iya masih karena kontrak masih akan panjang lah ya. Anu mana? Iya, norek dibahas ayeuna. Iya, super sub. Calon super sub. Saat ini calon super sub bener gak satu nama ini? Siapa? Erwin Ramdhani. Erwin Ramdhani. Oh iya. Erwin di ketika masuk Persib yang beberapa kali juga main dari cadangan ya. Iya. Iya. Dan ketika dimainkan saya kan semangatnya emang tingkat tingginya. Kamu lamun main di Jalak, pokoknya aing mah selalu percaya lamun Erwin main di Jalak eta selalu ngagulkeun. Nah, si mana kudu di Jalak wae? Jalak mah emang tiba heula ti eta junior. Oh, Jalak mah emang nu gaduna Erwin Ramdhani. Eta. Jadi kita si Genar lawan Juventus main ka Jalak ya. Katanya Hai Christian. Erwin ngagulkeun. Erwin ngagulkeun aing yakin. Gak gantikan Wander Luis gitu. Pokoknya kalau udah main kandang di Jalak, Erwin Ramdhani main eta harapanna secara presentasi aing yakin di atas 50%. Ada kemenangan atau ada gol Erwin. Sering pisan pokoknya di Jalak mah yang punya Erwin lah guys eta mah. Atau mungkin Tapi di PON 2016 Erwin gagal adu penalti. Ngeremas sih. Erwin gara-gara eta Ki. Karena kan si pemain-pemain muda Persib yang sekarang ya beberapa musim terakhir aya di tim Persib itu kan punya histori nih dengan Sadejak Harupat ya. Mereka untuk kompetisi usia mudanya kan di sana. Untuk pertandingan kayak tadi PON finalnya atau yang ISL U21 dan segala macam teh mereka punya cerita gitu di Jalak teh. Jadi pada saat dia berlaga di senior terus Persib namain di Jalak, dia diturunkan pasti bakal istilahnya mah aya nyawa tambahan lah gitu. Iya. Kalau GBLA orang tuh yakin ya ketika kalau misalnya Persib main di GBLA, Erwin main gitu. Ya aing masih so-so lah yakin. Tapi lamun di Jalak, misalnya tim 0-0 atau tim tertinggal, Erwin main menit 70. Aing mah yakin eta aya keajaiban. Eta tuah di Jalak Erwin Ramdhani teh teuing kunaon pokoknya Erwin mah Jalak banget lah geus eta mah. Banyak gol tercipta dari Seta zaman junior di Jalak Harupat. Benar ya. Pokoknya kalau udah ada Jalak, ada nama Erwin, guys, eta ada harapan yang bisa kita ini ya gantungkan kepada Erwin Ramdhani di situ. Nah, itu dia. Tapi selain Erwin ada nggak sih nama-nama yang mungkin bakal jadi calon super sub di masa yang akan datang gitu? Kalau calon super sub nggak tahu, cuman kalau pemain lama yang balik lagi akan ada anjing ya kan. Ini enggak gosip deh. Oke, Boboto mulai berspekulasi ya di sini. Ya. Memenuhi kolom komentar. Wah, curiga si iya. Si iya. Udah ya. Tapi kalau Hore. si ini apakah akan ada kemungkinan jadi super sub juga di musim mendatang? Freds Butuan karena di posisinya dia pun loba oge. Freds bahkan sekarang udah ngerebut posisi inti ya. Iya. Di flank kiri. Gozo malah yang turun jadi cadangannya. Iya, Freds inti cuman ya kalau Freds masih kena inti deh. Bakal inti seperti Kalau yang role-nya yang super sub gitu ya, yang dimainin dari babak kedua gitu, yang mainin dari bench, kayaknya saya melihat potensinya di Erwin. Erwin tuh bisa meledak pisan gitu. Berarti Gozo sekarang kehilangan mungkin Gozo posisi kehilangan tempat intinya. utama. Firman kehilangan mah tuh. Seandainya Bisa. tak bisa. Tapi jangan sampai ya Boboto dan Maungers kehilangan juga selera makannya. Siap bisa ada yang bridging lagi. Masuk ya. Dengan cara kamu harus makan di food opera. Iya dong, karena ini banyak banget varian menunya, Ya. apalagi dengan sekarang ya konsep The Food Opera Express, yang ini akan lebih menjangkau anak muda kayak kita. Uish. Kalau sebelumnya identik dengan family, ya Yep. kan, sekeluarga makan, oke, sekarang masih bisa. Tapi anak muda yang mau nongkrong, anak muda yang mau ngajak makan gebetan dan segala macam dengan varian menu ala-ala Arabian, Oke. langsung ke The Food Opera Express di Jalan Gandapura nomor 27 Bandung. Itu dia. Kamu bisa order buat chill di rumah kan sekarang Nah, ini lagi musim Netflix and chill ya kan. Benar. Makannya food opera Langsung dong. pesan via aplikasi online, bisa cek weh segala macam menu enak-enak. Orang beberapa kali udah hari itu bro. Ngonah asli. Follow IG-nya. Opera Express. Masuk, mantap Masuk. kan? Buat Boboto ada ini nggak? Ada dong. Boboto dikasih voucher. Oh anjir. Voucher buat makan di sana. Sok lah. Jadi ditukarkan voucher menang iya gitu. Iya, bebas deh itu rek dahar naon pakai voucher eta. Oke. Aya nasi biryani, nasi kabuli, aya kebab, aya samosa. Oh, Oh iya iya. iya. Teh masalah. Masa lalu. Nyambung kena lagunya. Masih memang Ipul.
Bagus kan? Luar biasa podcast ini jadi banyak iklan. Luar biasa ya, ini banyak sekali supportnya episode kali ini. No, iya kan kamari-kamari sok lobana pertama, kedua, kayak nu pertama itu orang berean lah. Meh kapok. Tak kau merek giveaway mana meh cicing. Nah, untuk episode kali ini giveaway-nya kumaha ya? Oh. Challenge-nya. Giveaway-nya ya tadi kamu harus follow dulu ya 2 ini yang udah support kita. Akun IG-na. Ya, yang pertama Oke. ada portreplay.id. Ya, ada di sini. Kemudian juga pokoknya dihandap. Food Opera Express. Ya. Nah, kamu screenshot bukti sudah memfollow, habis itu di tag aja. Tag ke Food Opera, tag ke Port Replay, tag tag juga ke saya. Ya, ke saya juga boleh. Di follow oke atuh bro, ulah tag hungkul. Ya, orang can bisa swipe up. Si Coach mah geus bisa swipe up, orang mah can bisa bro. Mana nggak bisa Chan Ki? Ya nggak sejeng Angki Si sekalian. Angki oke sekalian lah. Pokoknya kita siapkan hadiah. Seberapa Total orang? berapa orang ya? 15 orang. Wow. Oke, Iya. oke. Tapi kita ingatkan hadiah kita pilih secara acak ya. Kita acak ya, kita random ya. Jadi Pokoknya- misalkan kamu menang dari Food Opera atau menang dapat produk dari Port Replay. Nah. Tapi nu Deros tadi mah orang pastikan dapat dompet iya. Oh ya berarti 14 satu ini. Ya, 14 sama satu itu. Oke, Ya. nanti kita yang short ya, ada tas, dompet, ada juga ini baju ya. Oh ini nih ada kimono kayak saya tapi modelnya beda. Blazer, ini blazer. Oh, ini blazer. ya. Blazer kimono. Iya. Pokoknya mah hadiah udah disiapkan dari Food Opera dan juga dari Port Replay. Atur nuhun yang sudah support, yang mau support ya boleh nanti hubungin Fajar Zul. Boleh kontak kalau mau support produk apapun, karena kita juga selama pandemi akan support teman-teman UMKM. Nah itu dia ya. Dan buat yang suka komen-komen di kolom komen teruskan karena sebenarnya orang senang sih bacaan komennya. resep. Rek komen naon bebas lah pokoknya. Ya. Jadi kan jadi inspirasi ya kemarin gara-gara komen jadi menang eta aya salon nggak hubungan kan. Jadi keren. Semakin antik komen kalian Semakin kita akan cari gitu ya siapa yang akan supporting kita gitu. dan semakin banyak kita dikasih. Jadi seru jadi serunya simbiosis mutualisme gitu. Benar. Oke lah ya terbaik pokoknya. Mantap ya. Tapi dari obrolan ini seputar Super Sub ini apa nih yang bisa kita simpulkan nih teman-teman Angki dan juga Coach Ripan? Kalau saya sih kesimpulannya ada genre bernama Super Sub. Terus intinya kalau buat teman-teman yang bermain bola adik-adik misalnya main turnamen di bangku cadangan, tentunya sekarang mah jangan berkecil hati heulanya. Yes. Maksudnya perhatikanlah pertandinganna ketika mana diturunkan berbuat sebaik mungkin. Syukur-syukur bisa mengubah keadaan dan bisa menjadi Super Sub-na itu terbaik gitu nya. Nah, tapi kalau di Persib sendiri lagi-lagi kan kita menatap musim baru yang akan ada pramusim dan sebagainya ya. Kalau di Persib sih saya akan selalu mengajak bobotoh untuk kalau Erwin main di Jalak, geus perhatikan eta. Bener. Ya berarti kita kandang nanya. Kandang, Persib nah. bisa dijalak we ulah make GBA. Ngomongin turnamen katanya Piala Menpora kapan sih? Kayak orang bahas eta mun geus pasti we lah. Oh iya bener ya. Aing kayak hamin 2 minggu hamin ieu kayak odaya eta. Ya, geus nyeun postingan countdown ya. Iya. Teh bedo deui wae kan. Mun geus pasti aya karena orang membahas abis. Sip. Baiklah. Terus? Tambahan Ki. Ya intinya untuk bobotoh juga kalau ada pemain cadangan tong dihujat lah dukung we. Siapa tahu si Eta teh super sub gitu. Siapa tahu. Siapa tahu Dia ya. bisa menjadi pemecah kebuntuan, dia bisa menjadi pemain penentu kemenangan, Iya. bisa wae. Ya tapi kan ada juga pemain yang kita nantikan 2 tahun yang main cuma 1 menit. Akhirnya harus dilepas. Ya tapi tidak apa-apa, kita Temannya ntar dilepas juga gitu. ulah bro, ulah. Aing Ulah tuh. Aing sedih deui kan. aduh. Tapi Ya. udah ya kita nggak mau bahas transfer ya. Nanti aja lah bahas transfer Nanti lah, lah. Ya, nanti ya. Ketika udah Pokoknya pasti. Tapi langsung kira-kira yang ini aja. bakal balik lagi tuh jadi coach. Kita beresin udah ngobrol ya. Bobotoh juga wajib nonton konten lain dari Simo Maung ya di YouTube channel. Ya. Ada Opat Maung, Betul. ya. Ada juga interview dengan para legenda, Yes, ya yes, kan? yes. Dan juga informasi-informasi atau berita update bisa dibaca di simomaung.com. Itu dia. Jangan lupa untuk dengerin podcast ini. Tentunya ada di Spara, di Spotify dan juga di Apple Podcast. Dan kamu juga bisa saksikan videonya di YouTube channel kita di Sima Maung. Dan juga nanti baca beritanya ataupun artikel-artikelnya di simamaung.com. Ya, itu dia. Baiklah, kita pamit dulu ya. Nantikan episode ke-48 menuju ke-50. Di episode 50 bakal banyak kejutan juga. Oh iya. Boleh. Mudah-mudahan banyak giveaway juga. Oh harus. Voucher menginap di hotel berbintang. Ayo lah. Ya. Kemarin yang nanya
orang rek mun mere voucher spa boleh teu cenah. Oh, boleh banget. Boleh bisa nah tuh. Langsung hubungi ke saya lah ya. Itu dia. Baiklah, kita berempat pamit dulu. Yes. Bobotoh dan juga Maungar satur nuhun dan ditunggu komentar dan untuk ikutan giveaway-nya. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Hidup Persib.